Film, Atas Nama Percaya, bagian 2A ditulis oleh Dr. Samsul Ma'arif. Mengenal penghayat kepercayaan. Apa itu kepercayaan? Saat ini, terdapat 188 organisasi penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur, yang telah terdaftar di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Akumulasi warga penghayat dari jumlah organisasi tersebut adalah sebesar 11.288.957 jiwa. Jumlah yang sebenarnya lebih banyak dari yang disebutkan, karena masih terdapat banyak penghayat kepercayaan, baik di Jawa maupun di luar Jawa yang belum mendaftarkan diri. Kata kepercayaan adalah istilah kebijakan yang berkaitan tetapi dibedakan dari agama oleh negara. Pembedaan antar keduanya lebih karena kepentingan politik. Hal ini akan diuraikan pada tema kedua, yaitu sejarah pengelolaan kepercayaan oleh negara. Sebagian penghayat kepercayaan menganggap bahwa kepercayaan dan agama adalah pada hakikat sama. Keduanya memiliki ajaran atau tuntunan hidup, ritual, tradisi dan lain-lainnya. Keduanya mengajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan atau hubungan manusia dengan manusia, dan tentang alam atau hubungan manusia dengan alam. Mereka bahkan menyebut kepercayaannya sebagai agama leluhur, agama yang mereka warisi dari leluhur atau nenek moyang mereka, secara turun-temurun. Dengan kata lain, jika negara melalui peraturan perundang-undangannya menyebutnya kepercayaan, penghayat menyebutnya agama leluhur. Kata kepercayaan memiliki beberapa sinonim seperti kebatinan, kerohanian, dan spiritualitas. Sejak awal kemerdekaan hingga pertengahan 1960-an, kata-kata tersebut dipergunakan secara bergantian oleh penghayat kepercayaan, untuk menggambarkan komunitas dan pokok ajarannya. Inti dari semua kata dan konsep tersebut adalah pemahaman dan pengamalan esensi dan substansi ajaran keagamaan. Namun, sejak akhir 1960-an, kata kepercayaan lebih populer digunakan. Karena kata tersebut memiliki rujukan hukum sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, khususnya pasal 29 ayat 2. Dalam UUD 1945 hasil amandemen, kata kepercayaan juga disebut pada pasal 28E ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, kepercayaan juga memiliki kaitan erat dengan kata budaya dan adat. Banyak yang berpandangan bahwa kepercayaan adalah budaya, atau keduanya sama. Pandangan tersebut terpengaruh oleh kebijakan Orde Baru, tepatnya pada tahun 1978 melalui Ketetapan MPR 4, 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, yang menyatakan bahwa kepercayaan bukan merupakan agama tetapi budaya. Secara politis pandangan Orde Baru, budaya adalah hasil karya manusia dalam berbagai bentuk seperti seni, ritual, tradisi dan lain-lainnya, tetapi semuanya berkaitan dengan urusan dunia atau profan, dan tidak berkaitan dengan urusan akhirat atau sakral, yang merupakan domain agama. Serupa dengan itu, kata adat bagi penganut agama leluhur sama dengan kepercayaan, sama saja dengan agama. Adatnya adalah agama dan kepercayaannya.
Yang membedakan lagi-lagi adalah negara, atau pemerintah Indonesia, yang mewarisi kebijakan pemerintah penjajah Belanda. Akibatnya hingga hari ini, masyarakat adat tidak disebut sebagai masyarakat beragama, sekalipun masyarakatnya seperti Marapu. Sekali lagi memahami adatnya sebagai agama atau warisan leluhurnya. Kesimpulannya, pemaknaan kata-kata di atas dilakukan secara politis oleh negara yang mengabaikan pandangan warganya sendiri. Akibatnya, seperti akan dipaparkan pada bagian kedua, negara Indonesia sepanjang sejarahnya terus mendiskriminasi warganya, para penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur.